Baik, Allah Subhanahu wa taala menetapkan rizki kepada kita dan kemudian dengan rizki itu ya seorang hamba dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tidak akan mati seorang hamba sampai rizkinya itu disempurnakan baginya. Tetapi ujiannya adalah rizki itu ya bisa diambil dari jalan yang halal, bisa pula kemudian orang ya menabrak pagar-pagar Allah sehingga kemudian mengambil karunia dari jalan yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu tadi yang akan menentukan. Yang berikutnya adalah rasa berkahnya, gitu ya. Orang-orang yang mengambil rezeki dari jalan yang berkah, yang halal, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala pasti akan merasakan rezeki yang hadir kepadanya sebagai satu ketentraman, sebagai satu ketenangan, sebagai satu kebahagiaan, sebagai satu hal yang memberi manfaat yang luas. Tetapi ketika kemudian kita menabrak rezeki itu dari jalan yang tidak diridhai Allah, maka Allah akan cabut nikmat dari rezeki yang dianugerahkan kepada kita itu. Ya, makanya kita ketemu banyak orang bisa makan dengan begitu sederhana. Kita kalau nggak racikan Master Chef kok kemudian kurang puas makannya, kita perlu evaluasi itu ya ternyata ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mendapatkan jalan rezeki dari tempat yang kemudian di dalamnya terjadi pelanggaran-pelanggaran. Mungkin ada yang melalui tempat yang ada riba di situ, ada gharar atau ketidakjelasan, atau ada kemudian hal-hal yang dilarang syariat di situ di dalam bisnis tersebut. Ini hukumnya menurut para ulama ada dua. Yang pertama kalau sharih, kalau jelas di situ ada keterlibatan perkara-perkara yang diharamkan, maka kita diwajibkan untuk menghindar. Artinya kalau memungkinkan bagi kita untuk menghindar dari yang demikian itu dituntut dari kita. Ya, kita misalnya di dalam satu bisnis terlanjur ikut bergabung menjadi salah satu pemegang saham. Tapi ternyata di tengah jalan tidak sesuai dengan apa yang digambarkan kepada kita dalam bisnis tersebut, terlibat di dalam hal-hal yang haram, di dalam hal-hal yang ada kecurangan, ada penipuan, ada syubhat, atau mungkin ada barang yang dibisniskan ini ada mengandung zat-zat yang haram, atau kemudian di dalamnya ada misalnya hal-hal lain yang kemudian di situ ya menjadi masalah. Kalau kita mampu untuk mencabut, kita dituntut untuk mencabut. Karena ini sharih, karena ini jelas. Ya ada keterlibatan di situ yang kemudian menjadikan kita ada unsur yang bisa masuk ke dalam harta kita dari hal-hal yang haram. Kalau itu ghairu sharih, artinya tidak jelas, yakni ghalabahnya atau mayoritasnya adalah baik. Kemudian kita juga berakad dengan dia akad yang bebas. Akadnya artinya tidak terikat kepada satu bentuk tertentu. Misalnya kita punya rekanan bisnis yang kita tahu dia bisnisnya bisnis yang merah, ya. Bisnisnya ada bisnis haram, dia mungkin distributor wine dari Bordeaux, Prancis gitu ya. Kemudian dia ini. Kemudian kita ada ikatan bisnis dengan dia dengan akad yang terpisah dengan itu, ya. Kita membangunkan rumahnya, misalnya kita sebagai kontraktor membangunkan rumahnya. Ya kita tahu nanti di rumah itu akan dia pakai untuk minum khamar, di rumah itu mungkin akan dia pakai untuk maksiat. Kita tahu, tetapi ini akadnya kan ghalabahnya adalah membangunkan rumah, bukan membangunkan, kecuali kalau kita tahu di situ ini memang difungsikan membangunkan sebuah bar. Ini beda. Atau membangunkan sebuah misalnya rumah bordil, kita tahu ini mau dipakai rumah bordil. Tapi kalau tidak, gitu ya, itu dari rumah, ya bahwa dia di dalamnya itu nanti ada ketaatan, ada kemaksiatan, kita tidak bisa memastikan dengan pasti ghairu sharih. Maka yang seperti ini para ulama mengatakan yang terpenting hubungan antara kita dengan dia dalam akad itu tidak terikat dengan hal-hal yang haram secara langsung. Wallahu a'lam bishawab.